Abu Nawas dan sikap tabayun. Kisahnya, Baginda Raja Harun al-Rasyid marah besar kepada Abu Nawas, sahabat karibnya. Ia ingin menghukum Abu Nawas karena dirinya mendapatkan laporan bahwa Abu Nawas telah berfatwa tidak mau ruku dan sujud dalam sholat. Lebih-lebih lagi, Abu Nawas mengatakan bahwa Harun al-Rasyid merupakan khalifah yang suka memfitnah. Kabar ini pun sampai kepada Baginda Raja. Baginda Raja terpancing setelah mendengar laporan pembantu-pembantunya dan memerintahkan agar Abu Nawas segera ditangkap dan layak dihukum pancung karena melanggar syariat Islam dan menyebarkan fitnah. Untungnya, ada seorang pembantunya yang memberikan saran agar Baginda Raja melakukan tabayun kepada yang bersangkutan. Akhirnya, Abu Nawas pun diminta datang untuk menghadap Baginda Raja. Apa benar kamu berpendapat tidak perlu ruku dan sujud dalam sholat, hai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Benar saudaraku, jawab Abu Nawas dengan tenang. Baginda Raja bertanya lagi dengan nada tinggi, apa benar kamu mengatakan kepada masyarakat bahwa aku seorang khalifah yang suka memfitnah? Abu Nawas kembali menjawab, benar saudaraku. Baginda Raja kembali berteriak menggelegar, kamu pantas dihukum mati. Kamu telah melanggar syariat Islam dan menyebar fitnah tentang khalifah. Abu Nawas pun tersenyum sambil berkata, saudaraku, memang aku tidak menolak bahwa aku telah mengeluarkan dua pendapat tadi. Tapi sepertinya kabar yang sampai padamu tidak lengkap. Kata-kataku sebagian dipelintir seolah-olah aku berkata salah. Kemudian Baginda Raja berkata, maksudmu apa? Jangan membela diri. Tadi kamu telah mengaku dan mengatakan kabar itu benar adanya. Abu Nawas pun berdiri dan menjelaskan dengan tenang, saudaraku, aku memang berkata tidak perlu ruku dan sujud dalam sholat. Tapi dalam sholat apa? Waktu itu aku sedang menjelaskan tata cara sholat jenazah yang memang tidak perlu ruku dan sujud. Terus bagaimana soal aku suka memfitnah? Tanya Baginda Raja lagi. Dengan senyum, Abu Nawas menjawab, kalau soal itu, aku lagi sedang menjelaskan tafsir ayat 28 surat Al-Anfal yang berbunyi, ketahuilah bahwa kekayaan dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu. Sebagai seorang Baginda Raja dan seorang ayah, Anda sangat menyukai kekayaan dan anak-anak. Berarti Anda suka fitnah atau ujian. Setelah mendengar itu, Baginda Raja tersenyum, tanda tidak menyangkal apa yang telah disampaikan oleh Abu Nawas, bahwa benar adanya bahwa sebelum berita itu disebarkan, lakukan dulu tabayun atau klarifikasi yang jelas.
Abu Nawas mendemo pejabat baru istana. Pada suatu sore, ketika Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya, ada 2 orang tamu datang ke rumahnya. Yang seorang adalah wanita tua penjual kahwa, sedang satunya lagi adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata hanya beberapa patah kata, kemudian diteruskan oleh si pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas kemudian menyuruh murid-muridnya menutup kitab mereka. Dan Abu Nawas berkata, "Sekarang pulanglah kalian, ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini sambil membawa cangkul, penggali, kapak, dan martil serta batu." Murid-murid Abu Nawas merasa heran, namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas, dan mereka merasa yakin bahwa gurunya selalu membuat kejutan dan selalu berada di pihak yang benar. Pada malam harinya, mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. Berkata Abu Nawas, "Hai kalian semua, pergilah malam hari ini untuk merusak rumah Tuan Kadi yang baru saja selesai." "Hah? Merusak rumah Tuan Kadi?" gumam semua muridnya keheranan. "Apa? Kalian jangan ragu, laksanakan saja perintah gurumu ini," kata Abu Nawas menghapus keraguan dari murid-muridnya. "Barang siapa ada yang mencoba untuk mencegahmu, jangan kau pedulikan. Terus pecahkan saja rumah Tuan Kadi yang baru. Jika ada yang bertanya, siapa yang menyuruhmu? Katakan saja, aku yang menyuruh untuk merusak. Barang siapa yang hendak melempar kalian, maka pukullah mereka dan lemparilah dengan batu." Habis berkata demikian, murid-murid Abu Nawas bergerak ke arah rumah Tuan Kadi. Laksana demonstran, mereka berteriak-teriak menghancurkan rumah Tuan Kadi yang baru. Orang-orang kampung merasa heran melihat kelakuan mereka. Lebih-lebih ketika tanpa basa-basi lagi, mereka langsung merusak rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung sebagian berusaha mencegah perbuatan mereka, namun karena jumlah murid-murid Abu Nawas terlalu banyak, maka orang-orang kampung tak berani mencegah. Melihat banyak orang merusak rumahnya, Tuan Kadi segera keluar dan bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku?" Murid-murid itu menjawab, "Guru kami, Tuan Abu Nawas yang menyuruh kami." Habis menjawab begitu, mereka bukannya berhenti, malah terus menghancurkan rumah Tuan Kadi hingga rumah itu roboh dan rata dengan tanah. Tuan Kadi hanya bisa marah-marah karena tidak ada orang yang berani membelanya. "Dasar Abu Nawas provokator, orang gila. Besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda Raja." Benar saja, esok harinya Tuan Kadi mengadukan kejadian semalam, yang akhirnya Abu Nawas dipanggil untuk menghadap Baginda Raja.
Setelah Abu Nawas menghadap Baginda Raja, kemudian Abu Nawas ditanya oleh Baginda Raja, "Hai Abu Nawas, apa sebabnya kau merusak rumah Tuan Kadi itu?" Abu Nawas menjawab, "Wahai tuanku, sebabnya ialah pada suatu malam hamba bermimpi bahwasannya Tuan Kadi menyuruh hamba merusak rumahnya, sebab rumah itu tidak cocok baginya. Ia menginginkan rumah yang lebih bagus lagi. Ya, karena mimpi itu, maka hamba merusak rumah Tuan Kadi." Baginda Raja berkata, "Hai Abu Nawas, bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah harus dilakukan? Hukum dari negeri mana yang kau pakai itu?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Hamba juga memakai hukum Tuan Kadi yang baru ini, tuanku." Mendengar perkataan Abu Nawas, seketika wajah Tuan Kadi menjadi pucat. Ia terdiam 1000 bahasa. "Hai Kadi, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu?" tanya Baginda Raja. Tapi Tuan Kadi tidak menjawab. Wajahnya nampak pucat, tubuhnya gemetaran karena takut. "Abu Nawas, jangan membuatku pusing. Jelaskan, kenapa ada peristiwa seperti ini?" perintah Baginda Raja. "Baiklah," Abu Nawas tetap tenang. "Paduka yang mulia, beberapa hari yang lalu ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali. Ucap Abu Nawas lagi, "Pada suatu malam ia bermimpi kawin dengan anak Tuan Kadi dengan mahar sekian banyak. Ini hanya mimpi, Baginda Raja, tetapi Tuan Kadi yang mendengar kabar itu langsung mendatangi si pemuda Mesir dan meminta mahar anaknya. Tentu saja pemuda Mesir itu tidak mau membayar mahar hanya karena mimpi. Nah, disinilah Paduka yang mulia terlihat arogansi Tuan Kadi. Ia ternyata merampas semua harta benda milik pemuda Mesir sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis gelandangan dan akhirnya ditolong oleh wanita tua penjual kahwa. Baginda Raja terkejut mendengar penuturan Abu Nawas. Tapi Baginda Raja masih belum percaya 100%. Maka ia memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir. Ternyata pemuda Mesir itu memang sengaja disuruh Abu Nawas menunggu di depan istana. Jadi memudahkan Abu Nawas memanggil pemuda itu ke hadapan Baginda Raja. Berkata Baginda Raja, "Hai anak Mesir, ceritakan hal ihwal dirimu sejak engkau datang ke negeri ini." Ternyata cerita pemuda Mesir itu sama persis dengan cerita Abu Nawas. Bahkan pemuda itu juga membawa saksi, yaitu Pak Tua pemilik tempat kos dia menginap. Kurang ajar, ternyata aku telah mengangkat seorang kadi yang bejat moralnya. Baginda sangat murka. Akhirnya kadi yang baru itu dipecat dan seluruh harta bendanya dirampas dan kembali diberikan kepada si pemuda Mesir.
Setelah perkara selesai, kembalilah si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas pulang ke rumahnya. Ketika pemuda Mesir itu hendak membalas kebaikan Abu Nawas, berkatalah Abu Nawas, "Janganlah engkau memberiku barang sesuatu pun kepadaku. Aku tidak akan menerimanya sedikit pun juga." Akhirnya, pemuda Mesir itu betul-betul sangat mengagumi Abu Nawas. Ketika ia kembali ke negeri Mesir, ia menceritakan tentang kehebatan Abu Nawas itu kepada penduduk Mesir, sehingga nama Abu Nawas menjadi sangat terkenal.